Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 23 sampai 35. Yesus bersabda, "Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi itu kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Tuhan Yesus Kristus, Engkau menciptakan manusia lengkap dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Tidak semua kami berlaku baik di hadapan-Mu. Betapa sering kami melakukan dosa-dosa, namun Engkau selalu membuka pintu keselamatan bagi kami berkat pengampunan terhadap kami umat-Mu. Doronglah kami untuk menjadi pelayan cinta-Mu dan mewujudkan pengampunan itu kepada saudara kami pada setiap kesempatan hidup kami, agar lingkaran pengampunan itu menjadi kekuatan bagi umat Allah dalam siarannya menuju keselamatan abadi. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, kita dihadapkan pada suatu peristiwa penting dalam pengajaran Yesus tentang makna beriman. Beriman itu sendiri sudah merupakan kasih karunia Tuhan. Namun iman itu tidak selamanya kita pelihara dan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dalam banyak kesempatan, kita dengan tahu dan mau mengingkari nilai-nilai iman, melakukan kejahatan-kejahatan, bahkan menjebak sesama kita untuk melakukan kesalahan serupa. Namun Tuhan senantiasa membuka jalan bagi kita melalui pengampunan. Berkat pengampunan, kita semua diizinkan untuk menimba keselamatan kembali. Namun prasyarat untuk meraih pengampunan adalah pertobatan. Mengampuni merupakan satu kebajikan dasaria yang mewarnai kehidupan umat Kristiani. Dengan pengampunan, kita mewujudkan semangat solidaritas satu sama lain.
Karena pada hakikatnya kita semua adalah manusia berdosa, penuh dengan kelemahan, dan sangat sering terjebak dalam kesalahan yang merugikan baik diri kita maupun sesama manusia. Ketika pengampunan dari Tuhan kita peroleh melalui pertobatan kita, di saat yang sama kita mendapat tugas dari Tuhan untuk mewujudkan pengampunan itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka memberi maaf kepada sesama merupakan satu kebajikan penting yang perlu kita tanam di dalam kehidupan kita. Mengapa memberi maaf itu penting? Memaafkan sesama merupakan jalan untuk pembebasan. Pembebasan semata-mata bukan hanya bagi diri mereka yang melakukan kesalahan, tetapi juga bagi diri kita yang terkena akibat kesalahan tersebut. Dengan mengampuni sesama, kita mengirimkan pesan kepada orang yang bersalah itu bahwa dia masih dicintai Tuhan, dan kita masih menghargai pribadinya sebagai manusia yang layak untuk meraih kesempatan kedua di dalam membaharui dirinya. Di saat yang sama dengan melakukan pengampunan terhadap sesama, kita membebaskan diri kita dari kemungkinan untuk melakukan kejahatan berikutnya. Ketika kita tidak mengampuni sesama, kita melihat orang menderita, dan hati kecil kita sebagai manusia mungkin menikmati penderitaan itu. Penderitaan sesama di mata kita menumbuhkan semacam kepuasan, tetapi sekaligus mematikan suara hati, sehingga kita pun bisa tergerak untuk melakukan kejahatan lebih dalam, menyiksa seseorang secara psikologis, melecehkan martabatnya, lalu kita terperangkap dalam dosa yang lebih besar karena kita terus-menerus terlilit lingkaran dosa yang merusak martabat diri kita. Di sini kita melihat betapa pentingnya pengampunan di dalam penghayatan iman. Karena pengampunan itu membebaskan semua pihak, sekaligus memberi daya hidup, sehingga kita terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang belajar dari kekurangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan terang bagi sesama kita. Maka hendaklah para adorator sekalian menunjukkan sikap rendah hati dan rela mengampuni ini sebagai buah dari keterlibatan kita di dalam adorasi ini. Adorasi adalah komunikasi kita secara personal dengan Yesus yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus. Dan Yesus mengajarkan para murid untuk mengampuni sesamanya bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Mengampuni tanpa syarat dengan hati yang tulus akan membawa keselamatan bagi banyak orang. Maka hendaklah kita semua menumbuhkan semangat ini sehingga kita mewujudkan apa yang menjadi pengajaran Kristus yang mungkin telah memberi kita penghiburan yang sangat besar di dalam adorasi ini. Dan alangkah indahnya kalau penghiburan besar itu akhirnya dialami juga oleh sesama kita. Karena kerendahan hati yang kita peroleh dari Kristus mendorong kita untuk bertindak seperti yang telah dilakukannya. Pandanglah sesamamu, pahamilah kesalahan mereka, dan ampunilah mereka sewajarnya. Koreksilah mereka, tetapi janganlah menghakimi mereka. Jadilah pengantara yang cocok untuk mereka menemukan Tuhan yang penuh cinta, sehingga di akhir hari kita bersama-sama bergandengan tangan masuk menimba keselamatan dalam kemuliaan Allah. Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau mengampuni penyamun yang bertobat. Engkau juga mengampuni orang-orang yang telah menyiksa dirimu dalam perjalanan yang penuh penderitaan itu. Gerakanlah hati kami untuk rela mengampuni sesama kami,
sebagai perwujudan cinta-Mu yang mengabdi, yang menghargai martabat manusia, dan memberi pertumbuhan rohani menuju kekudusan sejati. Semoga di akhir hari, kami semua layak di hadirat-Mu, berkat kerelaan bersama-sama membangun semangat persaudaraan, berkat saling mengampuni yang menjadi kunci kekuatan hidup kami. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.